untuk zaman saat ini sudah waktunya tentang dinut tauhid, dinul haq digelar secara umum. Wis para alim ulama ora usah wedi jenengan. Yang Allah amanahkan di dalam hati jenengan tentang risalah dinut tauhid, yang ini hak wallahi disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beratus-ratus abad telah terkesan ditutup-tutupi. Untuk zaman ini gak usah takut. Para masayih, sampaikanlah itu. Sampaikan. Karena umat kita sudah rindu, sudah berpuluh tahun mencari kefahaman untuk menuju bertemu terhadap Allah itu. Bapak Ibu, ini saran saya, gak usah takut. Saudara saya yang tergabung di dalam para mursyid, ora usah wedi. Sampaikanlah terhadap jamaah jenengan supaya beliau-beliau ketika suluk bisa sampai wusul lekas kepadanya. Wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masaykhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina khususan jami'i man tabi'ana wa khususan ila sedaya ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar kulluhum ajmain rahimakumullah. Lahumul Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allahu ta'ala wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum al-ayah. Siapapun kita, apapun status kita Bapak Ibu, tidak bisa mengingkari bahwasannya mewahnya dunia itu pasti menyenangkan. Leres nggih? Sampai-sampai pernah kami itu mengijazahkan tentang Ar-Rahman, tentang basmalah supaya sukses dunia jenengan. Tapi itu tidak akan pernah menjadi penghalang hati jenengan kali kula manakala panjenengan itu mengutamakan
selalu memperhatikan hubungan langsung hati pada Allah. Dan hal itu akan menjadikan satu kemudorotan terhadap jenengan manakala jenengan ini hati tidak mempunyai tali langsung hubungan pada Allah. Rasulullah pun tidak melarang umatnya untuk sukses dunia. Allah katakan wala tansa nasibaka minad dunya. Urusan bagian dunia itu jangan kau tinggalkan, tapi sebatas dohiriyah saja. Urusan hati, urusan ruhaniyah sampean kali kula wajib langsung berhadapan terhadap Allah. Inilah yang kumaksud ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Namun kebanyakan mereka jikalau sudah hatinya terbuai dengan kenikmatan dunia itu, mereka kebanyakan lalai pada Allah. Inilah alasannya mengapa demikian, karena mereka mencampakkan alias tidak mau bertemu terhadap Allah. Qad khasiral ladina kadzabu biliqa'illah, sungguh sengsara Pak bagi ruh kita tatkala di dunia ini mendustai alias tidak mau bertemu Allah, dikarenakan selalu senang bertemu kemewahan dunia. Wis niki wasiat, niki pitutur tidak hanya untuk jenengan tapi juga datang kula saya pribadi. Ini pitutur tidak hanya untuk kita sebagai sami'in, tapi itu juga pitutur untuk terhadap saya khususnya. Jangan sampai hati ini terbuai dengan semuanya sehingga hati lalai terhadap Allah. Ingat, Allah sudah katakan alhaakumut takatsur, jikalau hatimu terus menerus berbangga diri dengan kemewahan dunia, jangan harap bisa bertemu Allah. Justru itulah yang menjadikan lalainya hati kita pada Allah. Hatta zurtumul maqabir, keadaan ini sampai mati. Naudzubillahi min dzalik. Semoga jenengan, kita semua dan anak keturunan kita Allah reksa, Allah golongkan terhadap golongan yang tidak seperti ini. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin, keleresan malam hari ini kita memperingati salah satu sahabat kita yang meninggalkan kita dalam bentuk kematian syariat 40 hari nih, 40 hari. Didoakan atau tidak didoakan, jikalau waktu di dunia sudah sering melewati sirotol mustaqim secara hakikat, ya sudah nyampe. Didoakan atau tidak didoakan, jikalau waktu di dunia sudah sering melewati sirotol mustaqim secara hakikat, mesti nyampe. Sayaqulunal ladina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jikalau waktu di dunia sering sampean kali kula secara ruhaniyah
bertemu terhadap Allah, maka idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Ketika ajal menjemput kita secara syariat, malaikat iku padha dawuh, sayaquluna alladziina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Jadi malaikat dawuh iku disuruh Allah dawuh. Kat dawuh sing kados pundi? Udkhuluha bisalamin aminin. Iku dawuhe. Rupane dawuh udkhuluha do mlebu sira kabeh ha ing rahmat. Mboten cak rahmat lho nggih. Mboten Bu rahmat. Rahmat maksudi pertemuan dateng Gusti Allah. Bisalamin aminin, tanpa ada penghalang atau kesulitan dalam perjalanan itu. Laksana jenengan ini berhubung mripat netro loro iki mboten wuta, bar ngaji kundur ya mboten mungkin gak tugi griya. Artinya mesti bisa sampai ke rumah. Gak usah ditonton. Gak usah. Karena posisi mripate jasad ini tidak buta. Sama. Ruhaniyah juga begitu. Tanda kalau mripat atine ruhaniyah ini tidak buta di dunia, bagaimana toh Pak? Sederhana. Tatkala jenengan ngibadah apapun, kok ya hati sampean itu muncul keimanan, mohon maaf, minimal, iki minimal. Rasa yen ngibadah iki bisanya terjadi sumber datangnya dari Allah. Niki minimal, paling rendah pertemuan terhadap Allah itu nyawang Allah di balik kaca. Kados kula kaca mripatan. Kaca niki lak penghalang nggih. Penghalang antara mripat kula kalih jenengan, ndel ngeten. Tapi kok kula ketok? Minimal. Artine apa? Fa illam takun taro. Apabila kau belum bisa melihat wujudnya Allah, dalam hatimu ada rasa selalu dilayani, dilihat, digerakkan dening Gusti Allah. Loh, inilah maksudnya. Di dalam hati ada satu keimanan, ada satu rasa bahwasanya segala hal apa yang muncul dalam diri kita itu atas dasar dilayani oleh Allah. Minimal di situ. Inilah yang kami sebut panjenengan iki roh berjalan di dalam sirotol mustaqim. Dibuka di dalam surat Maryam ayat 35. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratum mustaqim. Makanya wong Jawa dulu itu, mbah-mbah kita itu dawuh, kalau sirotol mustaqimu seperti rambut tadi. Itu saking susai. Wangel. Sulit. Bagaimana tidak sulit? Lah wong pengertian sirotol mustaqim tidak dijelentrehkan, tidak dijabarkan. Tidak dijabarkan juga tentang masalah meripat ati ainul basiroh masih buta, tidak. Jadi nggih mboten saged. Lah, untuk zaman saat ini sudah waktunya tentang dinut tauhid, dinul haq digelar secara umum.
Wis para alim ulama ora usah wedi jenengan. Yang Allah amanahkan di dalam hati jenengan tentang risalah dinu tauhid, yang ini hak wallahi disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beratus-ratus abad telah terkesan ditutup-tutupi. Untuk zaman ini gak usah takut. Para masayih, sampaikanlah itu. Sampaikan. Karena umat kita sudah rindu, sudah berpuluh tahun mencari kefahaman untuk menuju bertemu terhadap Allah itu. Bapak Ibu, ini saran saya, gak usah takut. Saudara saya yang tergabung di dalam para mursyid, ora usah wedi. Sampaikanlah terhadap jamaah jenengan supaya beliau-beliau ketika suluk bisa sampai wusul lekas kepadanya. Kita lihat banyak saudara-saudara kita yang tergabung di dalam jam'iyah thariqah muktabaroh ini sudah tua-tua, Pak. Umurnya sudah minggli. Tahu minggli nggih? Pun meh sudah mendekati hari kepastian, yaitu kematian. Kita sebagai mursyid harus rasional, punya inovasi pemikiran ke depan yang lebih jernih. Bagaimana orang-orang yang menjadi pengikut panjenengan ini tidak terperosok selalu di dalam kepentingan nafsu. Waktu ibadah lebih-lebih. Kita harus mikir, siapa yang bertanggung jawab itu nanti? Bisakah kita menolong orang lain sementara kita tidak bisa menolong diri kita? Enggak mungkin. Bisakah kita orang yang buta bisa menuntun orang buta lain? Enggak mungkin. Untuk menuju satu tujuan, enggak mungkin, Pak. Bisakah kita masih buta pada Allah? Kita masih ngaku-ngaku semua milikku, semua aku yang melakukan. Kita dikatakan orang yang bisa menolong orang untuk menuju pada Allah, itu namanya mohal. Enggak bisa. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jalan untuk bisa bertemu terhadap Allah Subhanahu wa taala harus melewati siratal mustaqim. Untuk bisa melewati siratal mustaqim ada beberapa syarat. Miturut surat Maryam ayat 36, yang paling pokok adalah di dalam kalimah fa'buduh. Nek cara diartikan pondok ngoten, nyembao madepo sira kabeh hu ing Allah. Boten cukup, Pak, itu, Pak. Kita harus mengetahui secara pandangan hakikat bagaimana. Sebab kalau pandangan syariat berarti perilaku jasmaniah. Padahal jasmaniah jenengan kali kula asal dari saripati tanah kembali ke tanah. Lah ruh ini, Pak, dari Allah kembali ke Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Ini yang harus dan lebih penting yang harus kita ngerti ini. Yang harus jenengan kali kula ketahui bagaimana fa'buduh itu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Pertama, syaratnya kita bisa melewati siratal mustaqim, bisa sampai ke rahmatnya adalah, mohon maaf,
Kalau ini sering kami sampaikan karena ini saya anggap hal yang paling penting yang harus kami wasiatkan. Matane roh itu harus tidak buta. Saya ulang. Pertama, mata hati tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi dengan Allah. Apa penghalangnya hati kita pada Allah? Yaitu ta'thirud dunya. Pengaruh-pengaruh makhluk sing bangsa zahir dan batin. Inilah yang kami sebut sebagai hubbus syahwah. Kesenangane hawa nafsu. Ringkese. Ditanamkanlah di dalam hati jenengan kali kula oleh nafsu untuk ngaku-ngaku. Satu contoh. Kita makhluk asalnya tidak ada, adanya diadakan oleh yang ada, lalu nafsu itu menggunakan kesempatan ini untuk kita hati ngaku-ngaku kalau kita ada. Bingung? Saya ulang. Asal kita tidak ada. Adanya kita secara syariat sebab diadakan oleh yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya nafsu membuat kesempatan adanya hal ini untuk mendorong hati kita kalau kita merasa ada. Kalau kita sudah terjebak di dalam merasa ada, belakrak Pak. Apa belakrak? Melober. Ngaku ini, ngaku itu dan lain sebagainya. Udah. Inilah yang Allah maksud dalam satu ayat, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Di dalam hati kita itu ada sebuah penyakit atau penghalang. Dan penyakit itu tidak bisa sembuh, malah bertambah banyak. Gini. Tambah kandel Pak, tambah tebal tutup. Iki mang keliru kudunge bojo kula. Nggawa serban baudak wis gak nguas-nguasi, keliru kudunge. Rapopo pun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lah terus solusinya bagaimana? Sebab Allah katakan dalam satu pertanyaan, sampai kapan kita seperti ini? Solusinya jikalau jenengan ini pengen betul-betul meripate ati iku tidak buta alias penghalangnya hilang, ringkes aja saya katakan. Seringlah hatimu berzikir nafi itsbat. Iki nek cara bicara thariqah lho ya. Tapi gak dijelentrehno ning thariqah nafi isbat iku sing bagaimana? Iki kesusahan akhiri. Yaiku dzikir yang dilakukan untuk membersihkan pengakuan-pengakuan kalau diri kita itu ada. Saya ulang. Nafi itu adalah dzikir yang dilakukan
untuk membersihkan atas pengakuan-pengakuan kalau diri kita itu ada. Praktek yuk nopo Kang. Ngeten. Sederhana. Segala apapun Bapak Ibu, keadaan yang Allah hadapkan pada kita, apapun keadaan, tolong. Tidak bisa dengan berdiri, dengan duduk, tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ali Imran 191. Kalau kau tidak bisa berzikir, ingat pada Tuhanmu, pada Allah. Dengan berdiri, duduklah. Enggak bisa duduk dengan berbaring. Tolong. Apapun keadaan yang Allah hadapkan terhadap kita, hati harus merasakan kehadiran wujudnya Allah di situ. Sebab Syekh Ibnu Athaillah sampun dawuh fi kulli muqawwanat khafiyun ay hayyun wa huwa wujudullah. Niki sarah senesmatani makalah tapi sarah. Artinya napa? Di dalam setiap makhluk termasuk keadaan itu makhluk. Khafiyun, di situ ada sesuatu yang halus, yang lebih halus dari air, lebih halus dari angin, lebih halus dari bau. Hayyun, yang dimaksud sesuatu yang halus adalah hidup. Yang dimaksud hidup, wahuwa wujudullah, itulah wujudnya Allah yang dalam Al-Quran Allah sebutkan laisa kamislihi syai'un. Rasakanlah kehadiran wujudnya Allah, okelah kita sebut hidup. Hanya hidup itulah sebagai aktor, sebagai sang yang berperan, bukan kita. Bukan makhluk itu, bukan keadaan itu. Ini cara yang spesifik, cara cepat jenengan itu melepas tutupnya hati. Kapan itu dilakukan? Kalau kita mengacu dalam surah Al-Ahzab, fasabbih, bersihkan semuanya itu. Bukrata wa asila, baik siang maupun malam. Ini Pak Bu. Cara yang lebih cepat dan cara yang lebih mengena untuk menghilangkan tutupnya hati. Sebab mohon maaf, secara lahir, kalau orang yang buta mata, dohirnya ini, pasti dia tidak akan pernah bisa melihat indahnya dunia. Tak ngoten nggih? Wujude garwaku sing piye yo ora ngerti. Wujude anakku sing kepriben yo ora ngerti. Mohon maaf. Wujude indahnya dunia itu bagaimana? Yo tidak ngerti. Ini persoalan kalau buta fisik ini. Yang ada di situ hanyalah kegelapan. Apakah tidak lebih ekstrim, lebih dahsyat butanya mata hati daripada butanya mata dohir? Lebih ekstrim butanya mata hati. Sebab ingat, sifat jamalnya Allah, indahnya Allah, itu pasti akan mengalahkan indahnya alam dunia. Barang siapa yang sudah melihat
keindahan Allah, pasti keindahan alam dunia saat itu juga langsung sirna. Barang siapa yang bisa melihat alam akhirat, mereka pasti saat itu juga mencampakkan indahnya alam dunia. Terus bagaimana caranya untuk memandang alam akhirat saat di dunia ini? Rasulullah sampun memberikan pesan dan teladan terhadap kita melalui firman Allah di dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Mana uswatun hasanah beliau? Liman kana yarjullaha. Bagi orang yang hatinya ada keinginan untuk bertemu terhadap Allah, rahmat ini, otomatis dia terlebih dahulu wajib melepaskan, menghilangkan tutupnya mata hati. Sebab kalau ini sudah terlepas, wal yaumal akhirata, dia akan bisa memandang alam akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan itu tidak bisa lepas dari persoalan zikir sebanyak-banyaknya. Titik, sudah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Memang orang kalau hatinya dipenuhi kerinduan untuk bertemu Allah, itu awal yang Rasulullah maksud, awal Rasulullah katakan di dalam teladan ini, keinginan untuk bertemu Allah. Pak, Bu, boten mudah, Pak. Menciptakan, mengeluarkan hati rindu ketemu Allah itu tidak mudah. Sebab di dalam kitab Thariqatus Sirri ila Ma'rifatillah itu kami sampaikan, hanya orang-orang yang hatinya dipilih oleh Allah. Saya ulang. Orang yang hatinya ada keinginan bertemu Allah adalah orang-orang yang hanya dipilih oleh Allah. Jawabannya itu ada di surah Az-Zumar ayat 18. Cirinya orang bagaimana? Yastami'unal qaula. Ketika beliau mendengarkan risalah yang Rasulullah sampaikan di jalur dinu tauhid, di dalam hati ngerespon, Pak. Oh, ini yang ku cari-cari selama ini. Lalu fayattabi'una ahsanahu. Lalu mereka itu menjalankan, mempraktekkan apa yang beliau dengarkan dari hasil sebuah keimanan. Inilah, Pak, yang ku maksud ilmu amal istiqomah. Itulah orang yang dipilih Allah. Sebab mohon maaf, kebanyakan hati kita sebagai manusia ketika sudah jatuh di dalam cengkeraman hawa nafsu lewat syahwatu dunia, susah untuk lepas, Pak. Susah. Itu susah. Kata Rasulullah, inilah yang dimaksud jihadul akbar. Besok umatku akan mengalami satu peperangan yang maha dahsyat, yaitu memerangi nafsu di dalam dirinya masing-masing. Pundi nafsu? Yaiku mau lho ning ati masih ada pengakuan. Aku makhluk yang ini, yang itu. Itulah nafsu. Makanya tadi saya katakan, sholat kita masih dalam kepentingan nafsu secara fisik, manakala hati kita masih merasa kalau kita yang bisa melakukan sholat. Ini sudah nafsu, sudah. Nafsu. Dan ini tidak akan ternilai di mata Allah. Hubitat a'maluhum wa malahum min nasirin. Tolong ini dijaga.
Hubitot batal, ai batolat, batal di mata Allah. Mohon maaf saya tidak berniat ureh-ureh loh, mboten nggih? Tidak, sampean harus paham maksud saya. Bukan berarti saya melarang Anda untuk melakukan sholat secara syar'i, ndak, sampean harus paham. Justru jagalah dan tingkatkan mutu bagaimana Anda beribadah itu. Bukan maksudnya kau tinggalkan, enggak. Tadi saya katakan, percuma kita setiap saat dan waktu jungkar-jungkir di mata Allah loh nih. Bukan di mata manusia, di mata Allah tidak ternilai. Ingat ketika Rasulullah ditanya kepada sahabat setelah Rasulullah memberikan satu pernyataan, "Mahuwa al-muflisu?" Wahai sahabat, siapa ya yang dikatakan orang yang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang rugi saat di akhirat itu. Banyak sahabat yang dijawab secara syariat dunia. Salah semuanya. Ada yang mengatakan orang bangkrut itu ya Rasulullah, jualan enggak payu-payu, dagangane bosok. Salah. Ada ya Rasul, orang jualan laris, tapi pada akhirnya uangnya gak barokah, entek digondol tuyul misalnya. Sudah gak ada. Jawab semuanya Rasulullah mengatakan salah. Yang benar adalah itulah mereka saat di dunia dia tekun beribadah. Tekun ibadah apapun, tekun. Mulai sholate, hajine, tiap tahun. Dia dermawan terhadap fakir miskin tiap tahun. Tapi kata Rasul, masih banyak orang yang disakiti pada waktu saat di dunia. Belum sempat dia melunasi atau minta maaf. Itu mah sanepan. Artine opo? Ati sampean kali kula niki waktu ibadah apapun itu lepas dari zikir terhadap Allah. Hanya itu. Itu Pak. Zikir yang kami maksud adalah sadar kalau ini bukan ibadah kita, bukan sholat kita, bukan zakat kita, bukan puasa haji kita, bukan. Semua itu milik Allah. Tidak sadar. Padahal sudah dikatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillah. Milik Allah. Milik Allah. Rebil ngalamina. Sipate Allah sing nguasai ngalam kabeh. Ngalam sing dimaksud ngalam sholat, ngalam ibadah murni atau tidak murni. Inilah ngalam keadaan. Kita itu ngaku-ngaku keadaan kita. Makanya saya kata percuma, di mata Allah tak ternilai. Tuas bungkuk. Geger tuas bungkuk. Apa mriki bungkuk? Bengkong niki lho Pak. Lungguh tuas keju, tuas kesel, wiritan tuas kesel. Moco sholawat, moco Quran, tuas kesel. Tapi di mata Allah tak ternilai. Inilah laksana umpama saya bagaikan seorang yang mengukir di atas air. Pundi wujudi ukirane? Hilang langsung. Gak ada. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama tadi jenengan untuk menghilangkan tutupi hati supaya bisa dengan benar berjalan di atas jalan Shiratal Mustaqim. Hanyalah Anda untuk senantiasa sadar dan berzikir. Kedua, bagaimana cara kita bisa lolos untuk melewati Shiratal Mustaqim di dunia ini?
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang terpenting. Supaya jenengan lekas tinggalkan siratal mustaqim ini. Lekas sampai cek mboten mlaku di tempat ae. Biar sudah lepas siratal mustaqim, biar bertemu rahmat. Apa? Mohon maaf nggih, jikalau ini bertentangan dengan hukum syariat, tetap tak sampai no. Rasulullah dawuh di dalam surah Allah dawuh di dalam surah Al-Anbiya ayat 25. Dan ini juga disampaikan Rasulullah. Anda percaya atau tidak terserah. Saya gak butuh Anda percaya atau tidak. Enggak. Saya cuma menyampaikan. Urusan percaya dan tidak urusan masing-masing. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti termasuk Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sampai Nabi Adam. Termasuk juga terhadapmu. Kecuali olehnya saya utus harus menyampaikan inti daripada ilmu tauhid, yaitu dzikir la ilaha illa ana. Mohon maaf, jikalau ini bertentangan masih belum bisa diterima oleh saudara saya yang ada di golongan am, mohon maaf. Tetap sebelum saya meninggal, pasti ini kami sampaikan. Walaupun pahit kurasa. Artinya apa? Ketika saat hatimu sudah meniadakan keadaan atau makhluk termasuk dirimu yang melakukan, disitulah dengan sendirinya akan muncul akunya Allah. Ini tidak bisa direkayasa. Artinya apa? Jikalau keakuan makhluk itu masih ada di dalam hati kita, gak mungkin akan muncul keakuan Allah. Saya ulang, biar kita tidak harus terus-menerus berjalan di Shirathul Mustaqim saja, biar sudah lepas, artinya kita sudah sampai pada titik klimaks, yaitu pertemuan terhadap Allah, maka fanakanlah semua masiwallah termasuk diri kita dalam hal apapun. Ini kunci yang terakhir. Sebab jikalau jenengan tidak melakukan ini, maka jangan harap kita itu sudah selesai menjalankan Shirathul Mustaqim. Gak mungkin. Urusan Shirathul Mustaqim itu diletakkan Allah di dalam ibadah murni atau tidak murni, urusan Allah. Artinya ketika jenengan menghadap kepada Allah dan bertemu, ketika saat itu terjadi di luar aktivitas ibadah murni, itu mah urusane Gusti Allah. Sampak-sampak Rasulullah diberikan Allah cara yang termudah. Di dalam surat Al-Insan ayat 25-26. Muhammad, pagi sampai sore hatimu terus berzikirlah. Artinya meniadakan dirimu sendiri Muhammad. Begitu juga dengan malam. Berarti ketika saat sampai longgar, waktunya tidak ada kesibukan urusan apapun, gunakan
hati ini selalu untuk memandang wajah Allah di dalam diri Anda masing-masing. Tentunya ini harus kau lakukan dengan menafikan diri panjenengan, baru muncul isbat menetapkan akunya Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, awal sampai akhir bila mana ada kalimah yang kurang yang menyenangkan terhadap hati jenengan atau menyinggung hati sampean, saya pribadi Mukhlason Rosid nyuwun agungi pangapunten. Akhir kalam, hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.